karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir untuk menayangkan video tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang mana kali ini beliau akan menjelaskan tentang dua amalan yang dikerjakan setelah sholat fardu dan ketika sholat duha. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari beliau berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Al-Wahhab sebagai nama Allah, maka kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah, bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat di neraka, bukan untuk apapun. Kita memberikan kepada orang sesuatu yang kita miliki semata-mata karena Allah. Itulah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab ini. Jadi ini memberi sesuatu bukan untuk supaya selamat. Ini memberi sesuatu bukan untuk minta puji. Dia memberikan sesuatu bukan untuk masuk surga. Dia memberi sesuatu bukan untuk terhindar dari api neraka, tapi dia memberi sesuatu kepada orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik, ingat situ aja. Nah, itulah contoh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab tadi. Jadi kada usah lagi kita bersedekah supaya kada usah, cukup karena Allah. Dan apabila kita memberi sesuatu itu karena Allah, semua yang lain itu mengikuti, akan datang dengan sendirinya, walaupun kita kadang mengharap, walaupun kita kadang meminta. Kita memberi makan orang karena Allah, otomatis sudah Allah akan beri dia surga. Akan Allah jauhkan dia dari neraka. Dia akan dapat pujian dan dicintai oleh hamba-hamba Allah, walaupun itu di luar daripada harapan kita. Tapi kalau kita memberi supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau kita memberi supaya dihormati orang, belum tentu dihormati orang. Tapi kalau kita memberi karena Allah semata-mata, semua anak lain akan kita dapatkan. Nah, jadi itu buah iman daripada nama Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab memberikan kepada orang tanpa ada tujuan apapun. Nah, kita pun memberikan kepada makhluk Allah tanpa tujuan apapun selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya. Hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya,
sujud terakhirnya kayaknya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan namun sesekali banu kadang banu itu lain mengamalkan orangnya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan berikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan, setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dimujarab, dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada saya kong berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, nah ya Wahhab 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari ikut aliran-aliran yang sesat. Sehingga sampai mati kita mengikuti aliran yang lurus, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan kau condrongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan bagi kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab. Baca 7 kali mbah sembahyang. Mengkada kawa kalima waktunya barang mbah maghrib mbah subuh. Baca 7 kali supaya kita bisa selamat dari tergoda dengan aliran-aliran yang sesat. Karena aliran dalam Islam ini banyak macam-macam aliran. Ada aliran yang kada bersembahyangan, ada aliran yang macam-macam. Nah, supaya jangan tergoda hati aliran yang kada jelas, yang bukan diajarkan Rasulullah, nah amalkan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan dibimbing sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Baqir, yang mana kali ini beliau telah menjelaskan tentang 2 amalan yang dikerjakan setelah sholat fardu dan juga ketika sedang sholat duha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Baqir bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqamah untuk mengerjakan amalannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.